Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah materi dan desain pembelajaran SKI di madrasah ya. Hari ini materinya adalah tentang pengenalan kurikulum SKI. Baik, kita mulai pada slide pertama ya. Slide pertama, nah tentang kurikulum ya. Apa itu kurikulum? Tentu Anda sudah banyak mengenal ya tentang pengertian kurikulum. Secara etimologi, secara bahasa ya, kurikulum ini berasal dari bahasa Inggris ya, kurikulum, yang secara mudah atau secara sederhana itu dimaknai sebagai rencana pelajaran ya. Dan dalam bahasa Inggris ini diambil dari kata currere ya. Currere ini dari bahasa Yunani yang berarti berlalu cepat atau tergesa-gesa atau menjelajahi, menjalani atau juga berusaha. Ini asalnya kata kurikulum atau kurikur itu digunakan oleh para pelari ya, para pelari yang dia menempuh satu jarak dari sejak start sampai finish. Dari kata itulah kata kurikulum ini diambil ya. Nah, berikutnya, sekarang secara terminologi ya, kita langsung saja karena pembelajaran kita di madrasah yang itu dinaungi oleh, kalau di negara kita ini dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka itu yang menjadi rujukan utama kita ya. Apa sebetulnya makna atau pengertian kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Baik. Jadi dalam undang-undang ini disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran ya, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini pengertian kurikulum secara terminologi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 19 ya ini. Jadi saya ulangi lagi, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan ya mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan ya, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, berikutnya, maka apa itu yang dimaksud dengan kurikulum SKI ya? Nah, ini dia kurikulum SKI. Nah, jadi kita lihat dari atas ya tadi secara etimologi seperti itu, kemudian secara terminologi dalam Undang-Undang Nomor 20 seperti itu, maka di sini disebutkan kurikulum SKI itu adalah berarti dia adalah seperangkat rencana dan pengaturan ya mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran ya serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah ya. Nah, kan di atas disebutkan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, karena mata pelajaran SKI ini hanya ada di madrasah, baik MI, sanawiyah maupun aliyah gitu ya. Kalau di SD, SMP tidak ada mata pelajaran SKI gitu. Nah, itu ya pengertian mengenai kurikulum SKI. Apa itu kurikulum SKI? Nah, baik. Maka komponen kurikulum ya. Jadi sebetulnya isinya kurikulum apa saja. Nah, ini dia. Isi kurikulum itu setidaknya memuat empat komponen ya. Satu, tentang tujuan pembelajarannya. Ini pembelajaran SKI ini mau apa, mau kemana gitu ya. Kemudian yang kedua, isi dan bahan ya, materi ya, materi itu bahannya apa, maka kurikulum harus memuat ini isi dan bahan ya. Kemudian yang ketiga, cara yang digunakan ya, atau strategi, ini termasuk strategi media. Nah, caranya mau bagaimana nih cara menyampaikan isi dan bahan tuh. Nah, yang terakhir ada evaluasi ya, evaluasi. Jadi kurikulum SKI itu memuat setidaknya 4 ini ya. Nah, ini adalah untuk sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Kita fokus seperti ini ya. Mata pelajaran SKI di madrasah, baik MI, sanawiyah maupun madrasah aliyah. Nah, baik, berikutnya. Nah, tadi komponen pertama adalah mengenai tujuan pembelajaran SKI ya. Tujuannya apa sih pembelajaran SKI ini di madrasah? Nah, kita sekali lagi harus kembali bahwa pembelajaran madrasah atau sistem pendidikan madrasah itu merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional ya. Karena itu, tujuan pembelajaran SKI itu harus disusun, dia harus sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka NKRI ya. Dalam kerangka NKRI ini jangan dilupakan bahwa pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah itu harus memperhatikan ini ya, bahwa dia berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan di madrasah itu tujuan pembelajarannya, nah ini harus mengacu ya kepada undang-undang, karena NKRI ini sudah dinyatakan tujuan pembelajaran itu ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 36 Ayat 3. Nah, seperti apa dalam Undang-Undang Nomor 20? Nah, tujuan pembelajaran itu harus diarahkan, satu, pada peningkatan iman dan takwa. Dua, peningkatan akhlak mulia. Ya. Tiga, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik. 4. Nah, jangan lupa bahwa tujuan pembelajaran itu harus diingatkan mengenai keragaman potensi daerah dan lingkungan. Berikutnya juga tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Harus diingat itu. Kemudian, nah ini juga bagian dari yang harus diperhatikan dalam penyusunan tujuan pembelajaran adalah tuntutan dunia kerja ya.
Tentu kalau madrasah atau perguruan tinggi Islam, ya dunia kerja dalam bidang itu, gitu ya. Kemudian ketujuh, tujuan pembelajaran juga harus diarahkan pada pertimbangannya, salah satunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Berikutnya juga agama, ya tentu saja, dan bagaimanapun harus diingat bahwa NKRI ini memiliki keragaman dalam agama dan budaya. Ya. Nah, kesembilan yang harus diingat adalah tentang dinamika perkembangan global. Ya. Nah, dan 10 harus diingat, perhatikan mengenai persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ini ya 10 poin ini, ya, saudara-saudara sekalian, ini yang harus diperhatikan ya oleh guru madrasah atau semua stakeholder pendidikan madrasah, karena madrasah juga merupakan salah satu sistem dari sistem pendidikan nasional. Nah, inilah yang menjadi arah atau harus menjadi tujuan pembelajaran di madrasah ataupun di sekolah. Ya. Baik, berikutnya, jadi bagaimana tujuan pembelajaran SKI di madrasah? Kalau tadi tujuan pembelajaran SKI yang tadi harus diingat poin-poin itu yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah, maka kemudian disusunlah oleh Kementerian Agama ini mengenai tujuan pembelajaran SKI di madrasah. Ya. Nah, tentu dengan penyesuaian dengan yang undang-undang tadi. Nah, satu, tujuan pembelajaran SKI di madrasah adalah membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai, dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW, ya, dalam mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Jadi arahnya ke situ, bagaimana pelajaran SKI itu bisa memberikan kesadaran kepada peserta didik untuk mempelajari ajaran, nilai-nilai, dan norma-norma yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya, yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat. Nah, ini ciri khas dari pembelajaran sejarah itu adalah fokus atau perhatiannya terhadap waktu dan tempat. Jadi kalau misalkan mata pelajaran akidah akhlak atau yang lainnya dalam lingkup PAI itu tidak terlalu menekankan persoalan waktu dan tempat, maka ciri khas dari pelajaran sejarah ya adalah pentingnya mengingat atau memperhatikan tentang waktu dan tempat, ya, aspek spasial dan aspek temporal, gitu ya. Nah, dan waktu ini tentu saja dan dia selalu berproses, maka waktu ada 3, masa lampau, masa kini, dan masa depan, ya. Tuh. Maka dari mempelajari sejarah itu diharapkan siswa itu lebih care gitu ya, lebih punya kesadaran, punya insight ya yang lebih gitu tentang waktu dan tempat. Maka selain pelajaran sejarah itu, selain dia tahu waktu, tahun-tahun kejadian, juga tempat. Ini yang sering agak dilupakan adalah mengenai aspek geografis ya, geografis. Maka saya sering menyampaikan bahwa
Mempelajari sejarah itu tidak bisa hanya sekedar mempelajari waktu saja, Anda hafal tahun-tahun, tapi tempatnya tidak tahu gitu ya. Nah, jadi waktu dan tempat. Berikutnya, nah, melatih daya kritis peserta didik ya untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Nah, ini bedanya pembelajaran sejarah di sekolah ya atau perguruan tinggi sama di sekolah, karena pendekatan akademik, maka dia pendekatan ilmiah, bukan sekedar mitos, bukan sekedar apa ya karena saya aliran ini enggak gitu ya. Jadi pendekatannya pendekatan ilmiah itu selalu berbasis akademik, berbasis referensi lah begitu. Nah, berikutnya menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam ya sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau ya. Yang namanya sejarah itu selalu juga melihat apa peninggalannya. Nah, ini yang menjadi tujuan ya, pembelajaran di madrasah, SKI di madrasah. Kemudian mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibroh ya, mengambil pelajaran dari peristiwa bersejarah. Ini saudara sekalian ya, manusia itu kapanpun dan dimanapun atau siapapun dia harus punya tokoh-tokoh yang menjadi teladannya, tokoh-tokoh yang menjadi idolanya gitu. Nah, maka pelajaran SKI ini diharapkan mampu memberikan satu cara pandang berbeda ya mengenai tokoh-tokoh mana yang harus kita apresiasi, tokoh-tokoh mana yang harus kita jadikan idola gitu. Nah, sehingga ketika dikaitkan dengan fenomena sosial ya yang sedang terjadi, ini kita punya landasan, kita punya satu cara pandang yang berbeda gitu daripada orang yang tidak mempelajari sejarah ya. Nah, ini guru ini diharapkan mampu memberikan cara pandang seperti itu pada anak-anak sehingga mengembangkan kemampuan peserta didik gitu ya. Baik. Nah, ini poin-poin ini terdapat dalam peraturan Menteri Agama ya. Jadi poin-poin ini tentu saja merupakan penjabaran ya, penjabaran oleh Kementerian Agama, karena yang menangani mata pelajaran ini adalah Kementerian Agama, dengan tidak keluar dari aspek-aspek tadi tujuan pembelajaran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Baik. Nah, sekarang kita menginjak sebetulnya materi SKI di madrasah itu atau bahan atau isi materi sejarah kebudayaan Islam di madrasah itu seperti apa gitu. Ini hampir mirip dengan ruang lingkup materi SKI ya. Satu, sebagaimana ini secara umum ya materi baik di MI, baik di Sanawiyah, baik di Aliyah. Nah, materi pembelajaran SKI ini satu dimulai dari dakwah Nabi Muhammad baik periode Mekah ataupun periode Madinah ya. Nah, biasanya berkaitan dengan dakwah Mekah ini juga akan dibahas bagaimana situasi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam ya, sebelum kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini masuk di pembahasan dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah ya. Inilah Islam ini awalnya di sini. Jadi
selalu kalau kita berbicara tentang sejarah kebudayaan Islam, maka dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan bagaimana dakwah beliau di Mekah dan di Madinah. Ya. Nah, berikutnya materi SKI di madrasah, ya, mulai dari MI sampai aliyah, itu membahas mengenai kepemimpinan, ya, kepemimpinan umat setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, setelah Rasul wafat, kita mengenal ada yang pertama setelah Rasul wafat, kekhalifahan itu adalah Khulafaur Rasyidin, ya. Khulafaur Rasyidin, kemudian setelah Khulafaur Rasyidin berakhir, dilanjutkan dengan dinasti Umayyah, ya. Kemudian setelah dinasti Umayyah dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah, dan kemudian bagaimana setelah itu umat Islam terbagi-bagi dalam beberapa dinasti, ya. Nah, teruslah gitu. Itu kepemimpinan umat setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, berikutnya, pembahasan materi SKI itu berkaitan dengan zaman keemasan, zaman kemajuan Islam. Ya, zaman kemajuan Islam ini dimulai atau sejak tahun 650 sampai 1250. Ini masa kemajuan Islam. Ya. Meliputi tadi ke Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ya, Bani Abbasiyah. Nah, berikutnya adalah zaman pertengahan, abad pertengahan. Ya, ini mungkin kalau ini tidak disampaikan nih kalau di MI, ya, mungkin sudah ke aliyah, ini baru disampaikan. Zaman kemunduran setelah kehancuran Baghdad 1258, ya, Baghdad, sampai 1800 ini masa kemunduran, dalam pengertian di masa ini umat Islam mengalami berbagai tekanan dan muncul kerajaan-kerajaan yang sudah tidak dipimpin oleh bangsa Arab, ya. Bahkan di masa ini muncul kerajaan Mamluk, ya, Mamluk. Walaupun tentu saja kalau kita lihat sejarah, yang dimaksud kemunduran di sini ini versinya para sejarawan, ya. Dimaksud kemunduran sebetulnya tidak secara politik, secara militer tidak. Hanya secara ilmu pengetahuan memang di masa ini, ya, antara periode 1250 sampai 1800 ini tidak banyak lahir ulama-ulama atau bahkan munculnya takfir buta, ya, di masa ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perkembangan Islam pada masa modern, ya, atau zaman kebangkitan. Nah, ini dibahas tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Rashid Ridho, ya. Ini sejak 1800 sampai sekarang. Ya. Sekali lagi, saudara sekalian, ini adalah materi SKI di madrasah secara umum, ya, secara umum. Itu tentu saja dalam perjalanannya kemudian untuk MI bagian mananya, apa yang dibahas, untuk sanawiyah mana yang dibahas, untuk aliyah mana yang dibahas, ini disesuaikan dengan jenjang dan jalur pendidikan tentu saja, ya. Tapi secara umum kerangka utamanya seperti ini materi SKI di madrasah, ya. Nah, yang terakhir, materi SKI di madrasah itu juga berkaitan dengan perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia. Maka kita menemukan di mata pelajaran SKI bagaimana Islam masuk ke Indonesia misalkan, atau kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, ya. Nah, secara umum seperti itu isi atau bahan materi pada sejarah kebudayaan Islam di madrasah, mulai dari MI sampai madrasah aliyah, dan itu
kemudian pemerintah melalui Kementerian Agama kemudian memilah-milah mana yang akan disampaikan di MI, mana yang disampaikan di Sanawiyah, mana yang disampaikan di Aliyah gitu. Dan dengan narasi bagaimana? Karena tujuan pembelajarannya seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya itu harus seperti itu gitu. Jangan, ya tentu saja ada bagian-bagian yang harus bahasanya diperhalus gitu. Misalkan untuk anak-anak MI kan tidak mungkin atau harus dengan bahasa yang lebih bijak menyampaikan misalkan tentang terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan gitu ya, atau tentang peperangan antara Ali melawan Siti Aisyah gitu ya di akhir pemerintahan Ali atau di masa kekhalifahan Ali, dan itu harus disesuaikan. Tentu saja tidak bisa sembarangan, atau ini harus ada narasi yang lebih halus untuk penyampaiannya. Mungkin Aliyah sudah bisa mencerna itu, tapi untuk MI kan belum bisa. Nah, ini yang mengatur itu seperti apa narasinya, seperti bagian-bagian mana yang harus disampaikan, itu tugasnya sudah diambil oleh Kementerian Agama. Nah, Anda sekalian sebagai calon guru PAI ya, yang salah satunya adalah nanti akan mengajar SKI, nanti mengacu saja ke situ. Ya, mengacu kepada apa yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Mana kalau istilah sekarang kan dalam kurikulum 2013 mana kompetensi inti, mana kompetensi dasar gitu. Nah, tinggal nanti mengembangkan dalam bentuk indikator dan materi pembelajarannya. Tapi secara umum, sekali lagi, materi sejarah kebudayaan Islam di madrasah itu ya secara umum seperti ini ya. Nah, demikian saudara sekalian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.